Dahulu kala, di kedalaman hutan Lumora yang disinai cahaya bulan abadi, hiduplah seorang pangeran elf bernama Elion. Ia bukan pangeran seperti yang kau bayangkan, bermahkota dan dipuja. Tidak, Elion telah diasingkan dari kerajaan oleh ayahnya sendiri karena lahir lemah dan tanpa sihir, sesuatu yang memalukan bagi bangsa elf agung. Sejak kecil, Elion hanya ditemani pepohonan dan angin. Ia belajar berbicara dengan serangga dan mendengarkan suara sungai. Meski tubuhnya rapuh dan tak punya kekuatan sihir, ia punya satu hal yang tak pernah padam, keinginan untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. Suatu malam, hutan Lumora menjadi gelap untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Bintang-bintang lenyap, dan makhluk kegelapan muncul dari dalam tanah. Sebuah makhluk bernama Farnok, sang pemakan cahaya, bangkit dan menghisap kekuatan dari segala yang hidup. Para elf kuat berusaha melawan, semua gagal. Sang Raja Elf, yang dulu mengasingkan Elion, jatuh sakit karena sihir Farnok. Elion, yang mendengar jeritan pepohonan dan tangisan binatang, tahu, ini saatnya. Ia tak punya pedang, tak punya sihir, tapi ia punya hati yang tidak takut mencintai tempat yang telah mencintainya diam-diam. Ia pergi ke pohon tertua, yang disebut Daelar, tempat hanya roh paling tulus bisa diterima. Di sana, Elion bersujud dan memohon, bukan untuk kekuatan, tapi untuk kesempatan melindungi. Daelar memberinya satu daun emas terakhir, daun jiwa, yang hanya bisa digunakan oleh hati yang tidak menyimpan dendam. Daun itu menyatu dengan dadanya, dan untuk pertama kalinya, Elion merasakan kekuatan bukan di tangan, tapi di jiwanya. Dengan keberanian dan kasih sayang sebagai senjatanya, Elion menghadapi Farnok. Ia tidak melawan dengan api atau petir, melainkan dengan cahaya dari ingatannya, tentang hutan, tentang kebaikan kecil, tentang kesepian yang tak membunuh belas kasih. Cahaya itu membakar kegelapan dari dalam, hingga Farnok berteriak dan lenyap, bukan karena dibunuh, tapi karena tak bisa hidup dalam hati yang tak mengenal kebencian. Kerajaan selamat. Sang raja, dengan mata penuh air, datang padanya. "Maafkan aku, Elion," katanya pelan. Elion hanya tersenyum. Ia tak butuh tahta. Ia sudah menjadi sesuatu yang lebih, penjaga hutan dan cahaya harapan yang lahir dari luka. Dan setiap kali bulan bersinar, hutan bersenandung, mengenang pangeran yang tumbuh bukan dari kekuatan, tapi dari keberanian menjadi dirinya sendiri.